Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, di sini kita akan membagikan suatu experience yang kita dapatkan dalam sebuah program kegiatan ya, pada mahasiswa semester 7 yang mana diwajibkan oleh STIE Latansa Masiro yang berbentuk KKUKAM. Kita melakukan kegiatan usaha berkelompok dengan aspek masing-masing. Ya. Yang pertama di sini ada yang namanya kewirausahaan. Ya. Yang kedua ada SDM. Yang ketiga ada keuangan. Yang keempat itu ada operasional dan yang kelima itu ada pemasaran. Ya. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Saya sendiri Muhammad Hafiz Saudin pada aspek kewirausahaan. Lalu ada juga Anissa pada aspek keuangan dan juga Zulfahmi pada aspek operasional. Kita mulai saja ke aspek yang pertama, aspek kewirausahaan. Di saat kita mau mulai usaha, pastinya kita menentukan produk apa yang harus kita jual. Makanya kami melakukan usaha dagang rokupang atau roti kukus panggang. Kenapa sih namanya bisa rokupang? Ya, atau usaha rokupang ini tercipta ya karena kami sebelum itu melakukan riset pasar terlebih dahulu ya, dimana di seluruh kota Rangkas Bitung tidak ada yang menjual rokupang atau roti kukus panggang gitu ya, makanya kita memutuskan untuk menjual roti kukus panggang tersebut. Formula yang kita buat itu ya otomatis yang pertama ini ada modal. Modal ini pasti untuk menciptakan hal yang paling utama ya, sebelum kita mendapatkan profit tersebut ya. Lalu yang kedua kita harus punya motivasi di diri kita masing-masing ya, kelompok kita masing-masing untuk menyatukan persepsi, menyatukan komitmen ya, dan keistiqomahan di antara kita semuanya. Oke. Dan yang terakhir kita punya strategi ya, agar roti kukus panggang kita ini diminati oleh seluruh orang yang lalu lalang di sekitar area Rangkas Bitung tersebut. Pembuatan ini kita tidak melupakan elemen 4P, yaitu ada promotion, terus yang kedua itu ada place, ada product, yang terakhir itu ada price. Nah, kenapa sih saya bilang begitu? Ya, karena saya pengen bekerja sama dengan bagian promosi ya, biar apa? Untuk mendesain, untuk membuat banner ya, stand banner atau daftar menu ya, semenarik mungkin agar orang-orang tuh minat dengan keberadaan lapak yang kita tempati seperti itu. Saya juga bekerja sama dengan bagian operasional untuk mencari tempat atau place yang strategis ya, untuk menjual roti rokupang tersebut ya, dan menentukan produk apa aja nih yang kita jual jenis-jenisnya ya, misalnya selai, ada selai strawberry, ada selai blueberry seperti itu. Saya juga bekerja sama dengan keuangan. Kenapa saya kerja keuangan? Ya harus, dimana kita harus membuat HPP dan harga jual. Kita harus tahu berapa sih HPP yang kita kumpulkan dari modal kita dan harga jual untuk mendapatkan profit yang kita jual. Apalagi barang yang kita jual ini harus bisa mengenyangkan dengan hanya sebuah roti ya, dan juga pas yang ada di kantong seseorang. Makanya kita jual. Jadi itu aja sih kawan-kawan, beberapa gambaran yang saya paparkan dalam kewirausahaan ya. Terima kasih, kurang lebih seperti itu, mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfahmi Adami, saya kuliah di Latansa Masiro. Saya di sini akan melaksanakan salah satu tugas dari MK atau mata kuliah kewirausahaan, yaitu tentang operasional dalam kegiatan KKUKAM. Pada hakikatnya, proses produksi itu merupakan proses penciptaan atau penambahan manfaat bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia.
sendiri adalah cara, metode, maupun teknik untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu hal, perencanaannya, sistem, urutan, jadwal, dan yang lain-lainnya yang mendukung terciptanya produksi. Fungsi produksi atau fungsi operasi bisa juga fungsi operasional adalah fungsi yang dimana dalam suatu penyerahan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan aktivitas perubahan, pengolahan sumber daya manusia, produksi aset of input menjadi keluaran atau output barang atau jasa sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Fungsi produksi menciptakan kegunaan bentuk from utility. Karena bedakan antara manajemen produksi dan manajemen operasi ini adalah berdasarkan sifat hasil output yang ada. Jika fokus perhatian pada proses konversi atau produksi, namun jika outputnya berupa barang atau goods disebut manajemen produksi, dan jika outputnya berupa jasa disebut service, disebut manajemen operasi. Bahwa tidak semua bisnis yang menjual produksi berbasis produksi. Beberapa jenis bisnis yang dimaksud adalah bisnis yang menjual produk atau barang dan bisnis yang tujuannya menjual jasa. Jadi kesimpulannya, kegiatan proses produksi merupakan cara, metode atau teknik bagaimana sesungguhnya sumber tenaga mesin yang diubah untuk memperoleh suatu produk yang dihasilkan. Sedangkan produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu produk. Maka dari itu proses produk dapat diartikan sebagai cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan dalam suatu kegiatan produksi dengan menggunakan tenaga sumber daya manusia itu sendiri dan bahan-bahan proses produksi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa pengertian dari aspek keuangan atau laporan keuangan tersebut. Nah, jadi laporan keuangan itu merupakan hasil dari proses akuntansi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan, dan dari fungsi keuangan tersebut ialah fungsi yang diserahi tugas atau tanggung jawab untuk mencari dana yang dibutuhkan, dan selanjutnya mengatur penggunaan dana untuk membiayai suatu perusahaan sehingga perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Adapun jenis dari laporan keuangan, yang pertama itu ada neraca saldo, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga hasil usaha, keempat laporan arus kas, kelima yaitu laporan perubahan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan suatu laporan yang memberikan informasi tentang sumber-sumber atau aset yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu perusahaan pada periode tertentu. Kedua yaitu laporan laba rugi, yang merupakan suatu informasi tentang pendapatan biaya dari kerugian dan keuntungan yang dihasilkan atau diderita oleh suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Nah, keempat laporan perubahan modal. Nah, jadi secara umum dalam sebuah laporan keuangan itu bertujuan untuk memberikan informasi tentang keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada saat periode yang sudah ditentukan. Apa tujuan pembuatan suatu atau laporan keuangan? Yang pertama yaitu memberikan suatu informasi tentang jenis dari aktiva atau harta yang dimiliki dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki pada suatu perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Mungkin itu saja tentang aspek keuangan.